dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita tidur, lebih baiknya kita membaca renungan terlebih dahulu. Judul renungan pada malam hari ini adalah diambil dari kitab Daniel 4 ayat 1-7 yang berjudul Anugerah dalam Pengeringatan. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan berkati kami, buka pikiran dan penglihatan kami Tuhan supaya bisa tertuju dalam firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah, dan dalam anugerahnya Allah sering memberi peringatan untuk mencegah kita dari berdosa. Supaya kita tidak berdosa, Allah itu selalu mencegah kita. Nah, hari ini dimulai dengan sebelum itu kita membacanya dulu ya. Daniel 4. Sebentar. Daniel 4 ayat 1-7. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ayat pertama, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan-Mu. Aku berkenan memakumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-Mu. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Nebukadnezar yang memuji Allah, yang memaklumkan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadanya. Ia juga mengakui bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ternyata dari ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa ia baru sembuh dari penyakit yang dideritanya selama 7 tahun sebagai akibat dari hukuman Allah Israel. Semua itu dimulai ketika ia mendapat mimpi yang mengejutkan dan menggelisahkan hatinya. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak mengherankan. Ia memang acap kali memberi peringatan supaya manusia, baik umatnya maupun bangsa-bangsa asing, tidak berdosa. Misalnya Allah membuat hati Daud berdebar-debar ketika ia memotong puncak jubah Saul. Ini diambil dari ayat 1 Samuel 24 ayat 6. Dan kemudian Daud mengerti Allah tidak berkenan ia membunuh Saul. Yesus juga memberi peringatan kepada Petrus sebelum menyangkalnya, yang ada di kitab Matius 26 ayat 24. Dalam nas yang kita baca, Allah memberikan peringatan kepada Nebukadnezar melalui mimpinya yang menggelisahkan dirinya. Peringatan Allah harus ditanggapi dengan serius. Karena jika kita meremehkan dan tidak menghindarkannya, kita akan terjatuh ke dalam kesalahan dan penyesalan. Seperti Petrus yang akhirnya menyangkal
dan menyesali perbuatannya karena ia menganggap ringan peringatan Yesus. Tentulah konsekuensi dosa akan terlaksana seperti yang terjadi pada Nebukadnezar dan kerajaan nantinya. Maka dari itu, kita harus menyadari betapa besar anugerah Allah yang masih memberikan peringatan kepada kita. Hal itu berarti Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari dosa yang ada di sekitar kita atau godaan-godaan dosa, menghindarinya dan kembali kepada Allah. Serta kiranya Tuhan memberi kita ketaatan serta kepekaan untuk selalu mendengarkan firman-Nya dan menanggapi dengan serius peringatannya yang penuh anugerah. Itulah renungan pada malam hari ini. Sebelum menutup renungan pada malam hari ini, kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberikan ketaatan kepada kami agar terus selalu taat akan perintah-perintah-Mu dan selalu mendengarkan dan membaca firman-firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Engkau memilihku sebagai